Di rumah yang kali, biasanya kemudian ke aku kayak ibu itu tumben. Anak murid sudah punya anak. Nih. Sayang Pak Imam lagi ke Makassar itu. Kalau tidak pakai masker dikasih bukan maskernya. Pak Wakil berikan. Banyak sekali Cek satu, cek satu, tes 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1. Cek 1 2 3. Halo 1. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahmi di tempat ini. Walaupun kondisi saat sekarang ini kita dalam keadaan musim penghujan, yang alhamdulillah ya kita berada di tengah-tengah tempat yang barangkali tidak memungkinkan untuk kita bisa bersama-sama, tapi yakin dan percaya bahwa setiap hikmah dari silaturahmi pertemuan pasti ada sesuatu hal yang baik untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa kelak di hari kemudian mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, baik dari RT 1 maupun RT 2 di wilayah Kelurahan Samkai, Lampu 1, Kabupaten Merauke. Tak terasa alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan barakah ya. Terkhusus saya memberikan ucapan terima kasih kepada Ketua RT 1 Ibu Hajah Hasma dan Ketua RT 2 Bapak Saiful Rahman atau biasa dipanggil Den Bado. Ya, beliau juga dalam hal ini berpartisipasi untuk kita bersama-sama berkumpul hadir di tempat ini
Dan alhamdulillah pada hari ini di depan ya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ya mungkin sudah tidak asing lagi, ya sudah tidak asing lagi di depan ibu-ibu ada kehadiran, ya sosok perempuan hebat, sosok perempuan tangguh, dan alhamdulillah juga beliau selaku istri dari Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Bapak Haji Ridwan. Beliau ini adalah Ibu Haja Almar'atus Salihah SHI, biasa kita kenal dengan sapaan Ibu Al. Beliau sekarang ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merauke. Beliau adalah fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa atau kita sebut dengan PKB. Untuk itu, sapaan pada sore hari ini akan diwakili dan kita membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran dalam kegiatan kita pada hari ini, dan insya Allah akan mendapatkan barakah dalam kegiatan kita pada hari ini. Maka marilah kita membuka secara bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Dewan yang saya muliakan, Bapak RT, Ibu RT, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh perempuan, ibu-ibu rumah tangga yang hadir pada sore hari ini. Insya Allah kita akan bersama-sama memberikan sapaan, atau mungkin dari Ibu Dewan akan memberikan sapaan, memberikan sedikit penyampaian hal-hal terkait dengan aktivitas kegiatan dalam roda pemerintahan atau roda pembangunan di Kabupaten Merauke, yang insya Allah langsung dan mudah-mudahan juga beliau nanti akan memperkenalkan diri secara lengkap dan secara detail, dan mudah-mudahan nanti insya Allah nanti sebentar ada penyampaian yang akan disampaikan oleh Ibu Dewan, oleh Ibu Haji Al, yang insya Allah mungkin juga akan kami meminta kepada ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, ada hal-hal yang ingin disampaikan, karena beliau adalah salah satu corong atau salah satu penyambung informasi pemerintahan. Beliau adalah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Merauke. Untuk itu kepada Ibu Haji Al. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat semua, ibu-ibu sehat. Ini nggak ada bapaknya nggak ada di samping saya itu, tapi ada bapak ibu sekalian ya, berarti ada yang mewarnai. Saya lebih senang juga kalau ada bapak-bapak lebih banyak lagi datang. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shafibus syafa'at wa man ittaba hudah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya kasihi, samping kanan kiri saya ini ustadz semua, jadi Bapak Ustadz Umar Latifu. Ternyata dari Jawa beliau. Saya pikir dari Bugis Makassar. Ternyata yang dari Bugis Makassar Bapak Ustadz Usman. Tapi kok kayak Pinang dibelah dua ya? Mukanya mirip-mirip gitu. Saya pikir tadi saudara seperti itu. Yang terhormat Bapak RT, Ibu RT, baik dari RT 1, RT 2 ya, Bapak Saiful RT 2. Bapak Saifulnya di sana. Kalau beliau tokoh agama, Bapak Sinten? Oh, Bapak Jamil ya. Alhamdulillah bisa mendampingi saya, Pak Jamil, terima kasih. Tapi Pak Saifulnya di belakang nggak apa-apa dah gitu. Tetap walaupun jauh dekat di hati ya Bang ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diperkenankan bisa beraktivitas bersilaturahmi tatap muka. Masya Allah Ibu, saya tadi sebetulnya muntah-muntah 4 kali, lemes saya. Tapi alhamdulillah saya masih diberi kemampuan,
Masya Allah, ini saya macam keracunan makanan nggak apa gitu, karena dengan obat campur-campur begitu mungkin tadi. 10:30 tadi mas, lemes saya. Bagaimana Pak Dewanti, bisa nggak Bu? Ya harus bisa, sudah sejanjian gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, begitu besar dan nikmatnya kesehatan itu. Seandainya saja Allah tidak nggak menggerakkan kita, kita nggak bisa bikin apa-apa. Makanya kita harus banyak bersyukur. Bersyukur dari apa saja, dari hal apa saja, terutama kesehatan. Nikmat kesehatan tiada duanya. Biar seisi dunia ini mau membeli kesehatan, kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan terbeli ya. Mahal sekali harga jantung kita, harga kita punya ginjal, ya, harga paru kita, Masya Allah. Makanya syukur yang banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Banyak bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tak kenal maka tak sayang, tapi sudah banyak yang kenal Bu Al ya? Sudah banyak ya? Bu Al sekarang agak gede. Setelah Bu Al sakit, doakan Bapak Ibu sekalian, mau doanya Bu Al kok sakit-sakit ini. Setelah terlalu capek pilkada, kemudian kena corona ini, mudah-mudahan Allah masih memberi kesempatan untuk kita berbuat baik, berbuat yang banyak manfaat untuk umat, seperti itu. Mudah-mudahan 2022 besok kurang berapa hari ini kita tinggalkan penyakit kabur gitu. Kita akan sehat dan kita akan berjuang beribadah ya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya Bu Al, Bu, mungkin siapa kalau Bu Al enggak itu Bu Al, panggil Bu Al insya Allah ya. Saya pasti juga oh iya Bu gitu. Walaupun Bu Al juga sudah usianya sudah 54 loh Bun. Jadi ya usia lansia, mohon maklum yang anak-anak muda, ibu-ibu muda, Mas Bu Al itu pelupa. Artinya banyak sekali yang di kepala Bu Al ini memorinya agak hang sedikit, kadang nggak hafal nama. Kalau ibu mungkin beberapa kali ke rumah baru saya bisa hafal, atau kita ya bikin ayo bakar-bakar atau bikin coto Makassar per kelompok begitu, barangkali kita cepat hafal ya. Kalau ada waktu saya sangat suka seperti silaturahmi, menyambung tali ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah ya, dari suku ke suku. Kita semua adalah lita'arufu dan saling mengenal. Kita Allah ciptakan berbagai bangsa, berbagai suku itu untuk saling mengenal. Lita'arufu, kita sesungguhnya adalah bersaudara, seperti itu. Enggak karena Bu Al dari Jawa terus ibu bapak dari Bugis kemudian itu beda, tidak. Yang membedakan di antara kita hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama, keturunan Bahadam, seperti itu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, di dalam situasi dan kondisi yang kita sama-sama tahu ya, kita diguyur hujan ya, baik di kota-kota besar, di Jakarta juga seperti itu. Banyak waspada dan banyak berdoa Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan kita terjauh dari wabah, musibah ya. Biasanya akhir tahun menjelang awal tahun lagi itu banyak ujian, cobaan, banyak berdoa ya. Banyak berdoa, walaupun di kamar Bu Al itu dengan ditadah dengan air dengan timba itu bocor, itu ya sambil berdoa, disyukuri mawon ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mudah-mudahan ya Allah ini saudara-saudara kita mudah-mudahan diberi kesabaran dan diberi ya sabar, jembar, sehingga menerima apapun yang diberikan Allah selalu dengan senang, seperti itu. Di rumah saya juga banjir Ibu. Depan musola saya masih sekarang belum sat. Kamar saya tiap hari saya kasih timba, belum sempat renovasi. Insya Allah nanti akan direnovasi. Kalau di mana ada kemauan sebenarnya ada jalan sih, tapi Ibu Al kayaknya kok sama Pak Haji Ridwan ini kok nggak terlalu. Saya kadang malu kalau ada saudara yang masuk kamar saya, jangan dibilang ya kemarin ada tukang AC bersihin AC, tapi bocor semua. Mudah-mudahan nanti habis ini diperbaiki. Bapak Ibu sekalian saya hormati, dalam rangka ini mau menghadapi sidang APBD besok. Ya kan, Bu Al masih turun bisa bertanya-tanya, tapi sebenarnya Bu Al juga malu, dan pokok-pokok pikiran dewan itu bisa terakomodir gitu. Tapi kadang di sana kepentingan terlalu banyak sehingga
yang tidak emergensi, yang tidak terlalu krusial itu tidak didulukan. Banyak saudara kita di daerah-daerah yang jauh, yang situasi dan kondisinya sangat parah sehingga didulukan. Itu kadang yang membuat dilematis. Saya datang ke sini lagi, oh belum dikerjakan lagi, nanti keluhannya gini lagi, malu sebetulnya. Tapi mudah-mudahan di sini sudah beda, kalau sudah di aspal juga ganggang ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada nanti mungkin sesi tanya jawab. Ya, yang ringan-ringan mudah-mudahan juga bisa nanti terjawab ya. Apalagi saya ini pengusungnya, partai pengusung salah satunya ya, 5 kursi untuk calon Bupati Romarin kemarin ya, Pak Bupati yang sekarang sudah jadi ini. Jadi ikut menanggung beban moral, ikut mengawal visi misi beliau. Mudah-mudahan nanti dalam waktu yang nggak begitu lama Pak Ustadz, karena nggak sampai 5 tahun, 2024 itu serentak, belum waktunya selesai tapi harus selesai. Jadi hanya 3,5 tahun kepemimpinannya. Mudah-mudahan ini dalam waktu yang singkat, 1 tahun yang kemarin hampir 10 bulan ini dalam masa perbaikan. Karena ibarat rumah kita ini, rumahnya lagi rusak, ibarat apa juga bocor. Jadi diperbaiki dulu kemarin ini. Sidang 2022 ini insya Allah mudah-mudahan sudah mulai stabil. APBD ini sudah mau naik 2 triliun ya. Kemarin nggak nyampe 2 triliun, sekarang sudah signifikan kenaikannya. Mudah-mudahan nanti PAD kita juga tambah sehingga bisa untuk kepentingan masyarakat lebih bagus lagi. Roda perekonomian, keuangan yang beredar di masyarakat juga bagus, peredaran keuangan itu seperti itu. Mudah-mudahan lebih nampak dan lebih hidup kegiatan-kegiatan di masyarakat, tentunya ekonomi seperti itu. Mungkin saya langsung memberi waktu ibu-ibu sekalian, mungkin yang mau bertanya, monggo. Iya, mungkin saya serahkan mic ini kepada Bapak Ustadz Usman, monggo Pak Usman. Ya baik, terima kasih. Tadi sudah ada beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Haji Al selaku Wakil Ketua Dewan. Tentunya ibu-ibu inilah yang sebagai pelaku di kegiatan keseharian di kampung masing-masing, yang kemudian bahwa apa yang semestinya memang ingin yang ingin untuk diusahakan di satu kampung itu, contoh di Lampu Satu sini, kira-kira apa yang sebenarnya yang bisa ingin kita buat di Lampu Satu ya, sehingga pada saat apa yang akan kita sampaikan ke Ibu Haji Al, nanti Ibu Haji Al yang akan memproses untuk penetapan di APBD tahun 2022 besok. Contoh umpamanya, ini contoh saja, jadi sebentar jangan diusulkan itu. Contoh, mungkin ibu-ibu di sini membuat kelompok ibu-ibu mungkin sekitar 30 atau 40 orang, membuat semacam satu badan usaha bikin kue kering. Contoh, ini contoh ya. Nah, setelah itu nanti akan disampaikan ke Bu Haji, nanti kami menginginkan ada seperti begini kelompok-kelompok di Lampu Satu, di RT 1, RT 2, yang sehingga kemudian kita juga tidak terlalu banyak menganggur di rumah, hanya mak gosip saja. Contoh, itu contoh. Ya, atau jaring kah, atau bagaimana kah? Nah itu. Nah, sekarang mungkin saatnya di antara ibu-ibu ada yang punya keinginan mau bertanya tidak kepada Ibu Haji Al. Saya persilakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, bilang Bu Haji kami ada pengusulannya begini. Ya toh, mungkin fasilitas sanitasi air atau ada contoh seperti drainase pengairan air supaya tidak banjir lagi di kita punya kampung. Ya itu saya contoh. Ibu-ibu yang harus bertanya, saya hanya mencontohi saja. Oke, mungkin ada di antara ibu-ibu, ya ibu-ibu muda sebenarnya yang harus banyak punya pertanyaan, silakan. Mana ibu-ibu muda? Oh, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah,
Sehat semua, ibu-ibu sehat. Ini nggak ada bapaknya nggak ada di samping saya itu, tapi ada bapak ibu sekalian ya, berarti ada yang mewarnai. Saya lebih senang juga kalau ada bapak-bapak lebih banyak lagi datang. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibus syafa'at wa man ittaba hudah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya kasihi, samping kanan kiri saya ini ustadz semua, jadi Bapak Ustadz Umar Latifu. Ternyata dari Jawa beliau. Saya pikir dari Bugis Makassar. Ternyata yang dari Bugis Makassar Bapak Ustadz Usman. Tapi kok kayak pinang di belah dua ya, mukanya mirip-mirip gitu. Saya pikir tadi saudara, seperti itu. Yang terhormat Bapak RT, Ibu RT, baik dari RT 1, RT 2 ya, Bapak Saiful RT 2. Bapak Saifulnya di sana. Kalau beliau tokoh agama. Bapak Sinten? Oh, Bapak Jamil ya. Alhamdulillah bisa mendampingi saya, Pak Jamil, terima kasih. Tapi Pak Saifulnya di belakang nggak apa-apa dah gitu. Tetap walaupun jauh dekat di hati ya Bang ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diperkenankan bisa beraktivitas bersilaturahmi tatap muka. Masya Allah Ibu, saya tadi sebetulnya muntah-muntah 4 kali, lemes saya. Tapi alhamdulillah saya masih diberi kemampuan. Masya Allah, ini saya macam keracunan makanan nggak apa gitu. Karena dengan obat campur-campur begitu mungkin tadi. 10:30 tadi Mas, lemes saya. Bagaimana Pak Dewanti, bisa nggak Bu? Ya harus bisa, sudah sejanjian gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, begitu besar dan nikmatnya kesehatan itu. Seandainya saja Allah tidak nggak menggerakkan kita, kita nggak bisa bikin apa-apa. Makanya kita harus banyak bersyukur. Bersyukur dari apa saja, dari hal apa saja, terutama kesehatan. Nikmat kesehatan tiada duanya. Biar seisi dunia ini mau membeli kesehatan, kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan terbeli ya. Mahal sekali harga jantung kita, harga kita punya ginjal, ya, harga paru kita, Masya Allah. Makanya syukur yang banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Banyak bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tak kenal maka tak sayang, tapi sudah banyak yang kenal Bu Al ya. Sudah banyak ya. Bu Al sekarang agak gede. Setelah Bu Al sakit, doakan Bapak Ibu sekalian, mau doanya Bu Al kok sakit-sakit ini. Setelah terlalu capek pilkada, kemudian kena corona ini, mudah-mudahan Allah masih memberi kesempatan untuk kita berbuat baik, berbuat yang banyak manfaat untuk umat, seperti itu. Mudah-mudahan 2022 besok kurang berapa hari ini kita tinggalkan penyakit kabur gitu. Kita akan sehat dan kita akan berjuang beribadah ya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saya Bu Al Bu, mungkin siapa kalau Bu Al nggak itu Bu Al panggil Bu Al, insya Allah ya. Saya pasti juga oh iya Bu gitu. Walaupun Bu Al juga sudah usianya sudah 54 loh Bun. Jadi ya usia lansia, mohon maklum yang anak-anak muda, ibu-ibu muda, Mas Bu Al itu pelupa. Artinya banyak sekali yang di kepala Bu Al ini memorinya agak hang sedikit, kadang nggak hafal nama. Kalau ibu mungkin beberapa kali ke rumah baru saya bisa hafal, atau kita ya bikin ayo bakar-bakar atau bikin coto Makassar per kelompok begitu, barangkali kita cepat hafal ya. Kalau ada waktu saya sangat suka seperti silaturahmi, menyambung tali ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah ya, dari suku ke suku. Kita semua adalah lita'arufu dan saling mengenal. Allah ciptakan berbagai bangsa, berbagai suku itu untuk saling mengenal. Lita'arufu, kita sesungguhnya adalah bersaudara, seperti itu. Enggak karena Bu Al dari Jawa terus ibu bapak dari Bugis kemudian itu beda, tidak. Yang membedakan di antara kita hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama, keturunan Bahadam, seperti itu.
Bapak Ibu sekalian saya hormati, di dalam situasi dan kondisi yang kita sama-sama tahu ya, kita diguyur hujan ya, baik di kota-kota besar, di Jakarta juga seperti itu. Banyak waspada dan banyak berdoa Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan kita terjauh dari wabah, musibah ya. Biasanya akhir tahun menjelang awal tahun lagi itu banyak ujian, cobaan, banyak berdoa ya. Banyak berdoa walaupun di kamar Bu Al itu dengan ditadah dengan air apa tuh, dengan timba itu bocor, itu ya sambil berdoa. Disyukuri mawon ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, mudah-mudahan ya Allah, ini saudara-saudara kita mudah-mudahan diberi kesabaran dan diberi ya sabar, jembar, sehingga menerima apapun yang diberikan Allah selalu dengan senang. Seperti di rumah saya juga banjir Ibu, depan musola saya masih sekarang belum sat. Kamar saya tiap hari saya kasih timba, belum sempat renovasi. Insya Allah nanti akan direnovasi. Kalau di mana ada kemauan sebenarnya ada jalan sih, tapi Ibu Al kayaknya kok sama Pak Haji Ridwan ini kok nggak terlalu. Saya kadang malu kalau ada saudara yang masuk kamar saya, jangan dibilang ya kemarin ada tukang AC bersihin AC, tapi bocor semua. Mudah-mudahan nanti habis ini diperbaiki. Bapak Ibu sekalian saya hormati, dalam rangka ini mau menghadapi sidang APBD besok. Ya kan, Bu Al masih turun bisa bertanya-tanya, tapi sebenarnya Bu Al juga malu dan pokok-pokok pikiran dewan itu bisa terakomodir gitu. Tapi kadang di sana kepentingan terlalu banyak sehingga yang tidak emergensi, yang tidak terlalu krusial itu tidak didulukan. Banyak saudara kita di daerah-daerah yang jauh yang situasi dan kondisinya sangat parah sehingga didulukan. Itu kadang yang membuat dilematis. Saya datang ke sini lagi, oh belum dikerjakan lagi, nanti keluhannya gini lagi, malu sebetulnya. Tapi mudah-mudahan di sini sudah beda, kalau sudah di aspal juga ganggang ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada nanti mungkin sesi tanya jawab ya, yang ringan-ringan, mudah-mudahan juga bisa nanti terjawab ya. Apalagi saya ini pengusungnya, partai pengusung salah satunya ya, 5 kursi untuk calon Bupati Romarin kemarin ya, Pak Bupati yang sekarang sudah jadi ini. Jadi ikut menanggung beban moral, ikut mengawal visi misi beliau. Mudah-mudahan nanti dalam waktu yang nggak begitu lama Pak Ustadz, karena nggak sampai 5 tahun, 2024 itu serentak, belum waktunya selesai tapi harus selesai. Jadi hanya 3,5 tahun kepemimpinannya. Mudah-mudahan ini dalam waktu yang singkat, 1 tahun yang kemarin hampir 10 bulan ini dalam masa perbaikan. Karena ibarat rumah kita ini, rumahnya lagi rusak, ibarat kapal juga bocor. Jadi diperbaiki dulu kemarin ini. Sidang 2022 ini insya Allah mudah-mudahan sudah mulai stabil. APBD ini sudah naik 2 triliun ya. Kemarin nggak nyampe 2 triliun, sekarang sudah signifikan kenaikannya. Mudah-mudahan nanti PAD kita juga tambah sehingga bisa untuk kepentingan masyarakat lebih bagus lagi. Roda perekonomian, keuangan yang beredar di masyarakat juga bagus, peredaran keuangan itu seperti itu. Mudah-mudahan lebih nampak dan lebih hidup kegiatan-kegiatan di masyarakat, tentunya ekonomi seperti itu. Mungkin saya langsung memberi waktu ibu-ibu sekalian, mungkin yang mau bertanya, monggo. Iya, mungkin saya serahkan mic ini kepada Bapak Ustadz Usman, monggo Pak Usman. Ya baik, terima kasih. Tadi sudah ada beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Haji Al selaku Wakil Ketua Dewan. Tentunya ibu-ibu inilah yang sebagai pelaku di kegiatan keseharian di kampung masing-masing, yang kemudian bahwa apa yang semestinya memang ingin untuk diusahakan di satu kampung itu, contoh di Lampu Satu sini, kira-kira apa yang sebenarnya yang bisa ingin kita buat di Lampu Satu ya, sehingga pada saat apa yang akan kita sampaikan ke Ibu Haji Al,
nanti Ibu Haji Al yang akan memproses untuk penetapan di APBD tahun 2022 besok. Contoh umpamanya, ini contoh saja, jadi sebentar jangan diusulkan itu. Contoh, mungkin ibu-ibu di sini membuat kelompok ibu-ibu mungkin sekitar 30 atau 40 orang membuat semacam satu badan usaha bikin kue kering. Contoh, ini contoh ya. Nah, setelah itu nanti akan disampaikan ke Bu Haji, nanti kami menginginkan ada seperti begini kelompok-kelompok di Lampu 1, di RT 1, RT 2, yang sehingga kemudian kita juga tidak terlalu banyak menganggur di rumah, hanya mak gosip saja. Contoh, itu contoh. Ya, atau jahit jaring kah, atau bagaimana kah? Nah itu. Nah, sekarang mungkin saatnya di antara ibu-ibu ada yang punya keinginan mau bertanya tidak kepada Ibu Haji Al. Saya persilakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bilang, Bu Haji, kami ada pengusulannya begini. Ya toh, mungkin fasilitas sanitasi air atau ada contoh seperti drainase pengairan air supaya tidak banjir lagi di kita punya kampung. Ya itu saya contoh. Kalian ibu-ibu yang harus bertanya. Saya hanya mencontohi saja. Oke, mungkin ada di antara ibu-ibu, ya ibu-ibu muda sebenarnya yang harus banyak punya pertanyaan, silakan. Mana ibu-ibu muda? Oh, silakan. Di sini. Ya. Yang lain bisa mempersiapkan pertanyaannya, ya. Yang lain bisa mempersiapkan. Ibu Haji, sini Bu Haji. Boleh sini. Ya. Yang sampai ada yang mau buat usaha keripik udang kan? Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, barangkali pertanyaan saya agak keluar dari tema hari ini, tetapi masih berhubungan dengan anggaran. Saya ingin bertanya kepada Ibu Hajah yang terhormat. Tadi saya sedikit menyimak bahwa insya Allah sebentar lagi ada sidang anggaran pendapatan daerah. Saya ingin bertanya sedikit saja bahwa apakah di dalam anggaran itu sedikit untuk dunia pendidikan? Kalaupun ada, apakah ada beasiswa untuk anak-anak kami yang nantinya mengenyam pendidikan di luar kota Merauke, barangkali di Jawa atau di Jogja atau di Makassar, sehingga mereka kembali ke daerah ini, membangun daerah ini dengan ilmu pengetahuan yang nanti mereka akan kembangkan di sini. Itu yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Dewan. Kalaupun ada, nanti kami diberitahu tentang prosedur pengurusannya. Insya Allah kami akan berusaha, anak-anak kami akan ikhlaskan mereka ke luar daerah untuk menimba ilmu di sana dan akan kembali mengembang daerah dengan baik. Terkhusus untuk LPTQ yang mungkin anak-anak kami yang hafiz dan hafizah. Karena rata-rata dari ibu-ibu yang ada di sini, Bu, anak-anaknya mereka sekolah di pesantren, hafiz Al-Quran, dan dipersiapkan untuk membangun kota Merauke menjadi kota yang berakhlak Al-Quran. Itu walaupun di pesantren, tetapi itu biayanya sangat mahal, Bu. Ya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu buat Ibu. Baik,
sebelum dijawab oleh Ibu Haji Al, ada lagi yang kepingin mau bertanya? Silakan. Mumpung beliau hadir di tengah-tengah kita untuk mendengarkan jeritan hati. Ya, barangkali mungkin ibu-ibu muda. Pemuda. Ya, ibu-ibu tua juga tidak apa-apa. Ya, ibu-ibu tua, ibu-ibu muda bisa. Ada? Mana? Atau Ibu RT barangkali yang mewakili aspirasi dari para warganya? Saya berupa permintaan. Oh siap, ini Ibu RT siap mungkin. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Dewan Haji Ibul Al sudah datang ke wilayah kami RT 1 RT 2. Yang ingin saya ini berupa permintaan ya Bu. Tapi untuk masyarakat RT 1 2 atau untuk semua ya Bu. Saya cuma mau ingin supaya mungkin bisa saya masjid Bu, mungkin bisa mendapatkan bantuan karena sepertinya masih banyak Bu perlu dibantu Bu. Iya. Karena kelihatannya masjid kita ini sudah mungkin kalau memang ada bantuan Bu, mungkin kita bisa pakai dalam bulan suci Ramadan nanti. Itu saja Bu permintaan saya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, itulah tadi aspirasi atau pertanyaan yang disampaikan oleh RT 1 yang telah mewakili warganya. Nah, sekarang RT 2, istrinya mana? Istrinya RT 2 mana? Ya, Ibu Pak RT-nya mana Pak RT-nya? Istrinya saja kalau gitu. Atau bisik saja saya? Apa kira-kira? Oh baik. Ya, Ibu Dewan, Ibu Jal, usulan untuk RT 2 di belakang. Kebetulan mereka kan berdampingan dengan pantai. Yang kemudian hujan begitu lebatnya, mereka airnya itu tanpa diundang masuk ke dalam rumah. Maksudnya kadang-kadang ya tengah malam mereka terbangun gara-gara dibangunkan sama air yang masuk dalam rumah. Artinya mereka mungkin meminta dengan harapan supaya di RT 2 bagian belakang ada pembuangan air atau drainase yang bisa langsung terbuang ke kali pantai. Kebetulan dia punya kali dekat pantai itu tidak terlalu jauh. Ya, pembuangannya di situ. Yang kedua juga mungkin bisa kita titip di pinggir-pinggir pantai itu kalau bisa mungkin ada tempat-tempat sampah. Yang kemudian sampah nanti ini bisa diangkut oleh mobil. Karena kadang-kadang pengunjung pantai juga banyak yang kadang-kadang juga mereka buang sampah itu sembarangan. Sampai mengakibatkan pantai jorok, pantai tidak terlihat bersih, kotor. Pada saat air naik, sampah dia tarik naik ke samping ke pinggir-pinggir rumahnya warga. Ya, jadi dua mungkin ya mewakili tempat sampah untuk di bagian pinggiran pantai lingkungan masyarakat RT 2, dan yang kedua untuk parit atau drainase kecil yang memungkinkan untuk air itu bisa langsung lari ke pantai supaya tidak kena kebanjiran. Barangkali itu Ibu Haji yang disampaikan untuk mewakili RT 2. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Itu harapan kita. Pasti Ibu akan doa, pasti juga tampung dan pasti akan suarakan, dan tentunya pasti saya sampaikan kepada pemandangan fraksi juga, kepada Pak Wakil sebagai teman curhat di saat mungkin sambil makan atau sambil mau tidur, saya sampaikan. Dengan Pak Bupati pun juga saya nanti akan ketemu, pasti juga akan sampaikan kepentingan yang sangat urgen
masyarakat kita seperti itu. Tadi pertama Ibu Hajar, Ustazah Hajar, tentang pendidikan. Pendidikan ini pasti ada proyeksi 20% pasti dana pendidikan itu ada. Kemudian biasa kita membantu anak-anak kita beasiswa yang notabene memang kemarin yang kelola biasa Kesraya itu ada persyaratan khusus mengajukan, coba ya, harus berani mencoba dan berani infak waktu, karena urusan itu biasanya ya harus berantri-antri gitu kalau mau menemui Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati, seperti itu biasanya diajukan saja. Setahu saya lihat kalau memang apalagi tuh menyangkut visi misi dibantu seperti itu. Bahkan sampai tadi juga saya lihat banyak disposisi-disposisi yang dikeluarkan seperti itu. Apalagi ini anak-anak kita yang hafidzah itu kan punya paspor tersendiri. Pemerintah sangat mengapresiasi anak-anak yang hafal Al-Quran itu ya. Bahkan bisa hafal Quran 30 juz, bisa paspornya itu sudah beasiswa itu dijamin sekolah di luar negeri, di Kairo ataupun di Madinah ataupun di yang lain, di Mesir ya, seperti itu. Kemudian tentang tadi apalagi kewirausahaan toh. Itu nanti kalau kewirausahaan nanti kita terkait ya ke dinas itu ya, ke dinas koperasi ya, koperasi. Sepanjang ini saya dengar ya, kemarin kan ada kayak tim 50 yang binaan dari Pak Bupati sendiri, itu mau diberikan ruang untuk mereka buat kreativitas apa itu, dipersilakan untuk membuat satu permohonan ya, itu dari Pak Bupati ya, dengar begitu. Kemudian tadi permintaan lagi Ibu RT kita untuk masjid, rumah ibadah apapun itu menjadi misi, menjadi visi misinya Bapak Romanus dan Bapak Ridwan, pasti dibantu ya. Kemarin juga tadi disampaikan, saya nggak tahu kalau Pak Wakil sudah bantu juga 100 sak semen, tetapi supaya panitia pembangunan ini membuat proposal ya, membuat proposal segera, karena ini besok ini kita sudah mau sidang seperti itu. Segera membuat itu proposal, insya Allah nanti pasti dibantu. Tetapi memang begitu banyaknya rumah ibadah, pastinya kalau nggak terakomodir di APBD 2022 ini, karena saking banyaknya masjid-masjid kita, gereja-gereja kita, tentunya yang lebih duluan proposalnya dan yang diprioritaskan mungkin yang sangat emergensi yang harus cepat diselesaikan barangkali apa, atau nanti kita lihat ya, coba panitia masjid aja yang bisa menyampaikan ke Pak Bupati atau ke Pak Wakil, nanti bisa istilahnya ilmu melobi harus juga dilakukan seperti itu, biar masjid kita segera mendapatkan bantuan seperti itu. Kemudian dari RT 2 mewakili tadi Ustadz Gusman, seringkali kita dapat kiriman banjir, kiriman air, di mana-mana keluhannya seperti itu. Nanti saya juga akan sampaikan, mudah-mudahan Pak Bupati ini setuju kalau bagaimana melalui Payung, Buti, kemudian Cigombong bisa ke Gudangarang, muter itu harus dibuat semacam tanggul itu, tapi harus diserahkan aset-aset kita ini ke balai jalan, sehingga yang mengerjakan itu bukan Pemda tapi aset-asetnya semua diserahkan. Mudah-mudahan ini akan mengurangi banjir seperti itu. Nanti ini rencana kemarin kami diskusi dengan bapak-bapak dewan, coba nanti kita masukkan di pemandangan fraksi, jadi akan membantu kita supaya Merauke ini tidak gampang banjir seperti itu. Kalaupun tidak, pastinya sering sekali nanti sini dibangun, nanti sini rusak, sana yang banjir, sana rusak, sini yang banjir, seperti itu sudah lumrah sekali, terus menerus seperti itu. Bagaimana cara menangannya, saya bukan ahli dan tekniknya situ, nanti kita bisa ya melalui komisi C kita sampaikan, dan itu ke PU seperti itu.
Terus kemudian tempat sampah yang diinginkan oleh Ustadz Usman tadi, karena ini biar bagaimanapun sudah bagian daripada pariwisata ya, banyak sekali yang jalan-jalan. Nanti ini kita sampaikan ke Bu Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya, Ibu Haji Harmini kalau nggak salah kepalanya, seperti itu. Baik Ibu dan Bapak sekalian, masih ada lagi? Nggak ada lagi. Iya. Bagaimana Bu di sini Ustadz? Ibu-ibu ini punya majelis taklim? Iya, majelis taklim harus tetap dihidupkan Bu ya, untuk mengingatkan di antara kita siapa yang lalai, mendengarkan tausiah-tausiah orang-orang yang soleh. Kita duduk bersama Bapak Ibu yang soleh solehah, insya Allah kita akan ketularan baik. Amin. Ya, kalau kita duduk sama orang-orang baik, kita akan menjadi baik. Kita duduk sama orang-orang yang kurang baik, belum tentu kita bisa mempertahankan dan mengajak dia lebih baik. Tapi kita yang akan terseret kurang baik. Karena takut iman kita ini kadang menebal, kadang menipis. Jadi makanya mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui kemasjidan, di musola atau majelis-majelis taklim, Ustaz. Ya. Tidak ada batasan kita menuntut ilmu itu. Dari sejak di buean ya, di ayunan sampai ke liang lahat. Wajib hukumnya menuntut ilmu ya. Ini juga Bapak Ibu sekalian menuju ke sini niati ibadah, ingin dengarlah sesuatu, ada barangkali Bu El dalam menyampaikan ada yang bermanfaat, insya Allah dapat nilai ibadah ya. Jadi di saat kita membantu suami kita membuat menganyam membuat jaring-jaring itu namanya apa? Jaring, iya, juga ibadah. Kemudian menyiapkan makan minumnya anak dan suami kita, apa lagi? Ibadah, tiada lain balasannya. Ya, keringat kita nanti akan diganti minyak kasturi di surga nanti, insya Allah. Dan kita ikhlas ya Bu ya, ikhlas dalam membantu mencari nafkah ya. Dalam membantu mencari nafkah suami itu sebenarnya tugas suami, tapi kita membantu itu nilainya ibadah ya. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bahkan tidur saja loh Bu, kalau niat ya Allah al-awal wal akhiru, saya niat tidur dari awal hingga akhir, niat ibadah. Ya Allah mau menyucikan baju suami biar nanti senang, masa iya ibadah, maksud tiada lain balasannya. Surganya Allah sangat menjanjikan, keringat kita yang kecut diganti dengan minyak kasturi. Amin, Allahumma amin. Seorang ibu pendidik utama Madrasatul Ula, jangan lupa putra putrinya dididik yang baik. Tidak ada zaman sekarang yang nggak sekolah, harus sekolah ya, anak-anak kita harus sekolah. Mengaji itu Ustadz, kalau nggak ada tempat mengaji, bilang Ustadz harus didirikan mengaji. Jangan terlalu jauh-jauh. Kalau misalkan ada yang rumahnya jauh sono, mungkin ada rumah-rumah kita yang disediakan siapa yang pintar ngaji, bisa infak amal jariah, mendidik anak-anak kita yang kelak akan menggantikan kita ya, generasi yang akan menjadi penerus kita, sehingga dia yang mendoakan kita di alam kubur tuh dia, nggak ada lain. Anak yang soleh, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Makanya punya ilmu nggak usah pelit-pelit ya. Insya Allah kita semua hamba Allah yang saat ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan tentunya umur ya, umur itu bagaikan tamu yang pasti akan pamit. Dan tamu itu tidak akan lama, lama-lamanya 3 hari tamu itu Bu. Masya Allah, berita duka juga, saya turut berduka cita tadi malam ya, Pak Kiai Haji Amiruddin Saleh, Ketua Nahdlatul Ulama Merauke periode lalu, sampai sekarang juga masih syuriahnya, tapi telah berpulang. Kita tokoh kita satu persatu meninggalkan kita. Kalau kita tidak menyiapkan diri generasi kita, anak-anak kita ke depan, Masya Allah kita akan bagaimana, ulama-ulama semakin habis. Mudah-mudahan Ibu Ustadzah Hajar tadi juga mencetak generasi-generasi anak-anak
insya Allah besok akan menjadi pewaris, menjadi penerus perjuangan ini. Tidak boleh kalah, kita semua anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, bermanfaat kepada lingkungan kita minimal ya, taat kepada bapak ibunya. Tanamkan sekali anak kita menjadi anak-anak yang menjadi pewaris-pewaris yang terbaik. Doakan mereka menjadi anak-anak yang bernasib baik. Banyak anak-anak pintar tapi tidak bernasib baik ya, pintar tapi enggak soleh bisa saja, pintar enggak bernasib baik. Jadi kalau bernasib baik tuh ya pintar, soleh, nasibnya baik. Cari duniawi, karena duniawi itu juga kunci sukses menuju akhirat. Jadi itu juga penting. Makanya doakan anak kita, ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri anugerah anak kami ini menjadi anak-anak yang bernasib baik ya Allah. Saya nggak mengira mendapat kehormatan ya, kehormatan dari Allah. Makanya kehormatan ini bisa kita pegang yang baik ya Allah. Tuhan nggak bermimpi menjadi pimpinan DPR loh, pimpinan di DPR di daerah seperti ini. Nggak bermimpi juga Pak Wakil Bupati, itu dadakan saja. Min haitsu la yahtasib. Yang penting kita berbuat ya, sebuah kebaikan tidak akan mengingkari, itu Allah akan catat dan pasti ada balasan ya. Tapi kebaikan kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, itu akan menjadi kesombongan. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang sombong, tapi kita juga selalu berbuat kebaikan ya. Saling mengingatkan, senang lita'arufu, saling mengenalkan diri, menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita, menjalin ukhuwah basyariyah antara agama saudara kita, agama sahabat kita, kita saling menghormati sesama bangsa ya. Bisa semua itu, watoniyah, basyariyah, semua kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua diberi usia, umur yang bermanfaat, umur panjang. Karena besok ini kurang berapa hari umur kita sesungguhnya sudah berkurang loh Bu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita masih ketemu Ramadan yang akan datang lagi. Karena nggak lama lagi kita akan menyongsong bulan Ramadan. Besok menyongsong hari besarnya sahabat, agama sahabat ya, hari Natal. Kita menghormati, kita hidup di Indonesia ini saling menghormati ya, saling menghormati ya. Kita tanamkanlah anak-anak kita biar keyakinan iman yang kita berikan semakin kokoh ya. Tapi kita tidak boleh tidak menghormati agama sahabat, kita tetap harus menghormati seperti itu. Mudah-mudahan umur yang bermanfaat, umur panjang ya, Allah anugerahkan kepada kita semua, keluarga kita, amin. Allahumma amin. Bu El tidak memperpanjang lebar pada pertemuan sore hari ini. Bu El kirim salam hormat kepada bapak-bapaknya ya. Bapak-bapaknya nggak pernah ada yang mau ketemu sama Bu El ini. Salam hormat ya. Mudah-mudahan keluarga ibu-ibu semua dan bapak yang nggak begitu banyak di sini. Salam juga ke ibunya ya, karena ada yang bapak mewakili, ibu-ibu yang banyak mewakili bapak-bapaknya juga. Semua sampaikan salam saya, salam sehat ya, salam hormat. Mudah-mudahan semua diberi anugerah kesehatan yang bagus. Dan saya juga minta doa kepada ibu sekalian, saya dan keluarga saya, anak cucu saya juga diberi kesehatan, umur panjang yang bermanfaat. Besok insya Allah kita terjauh dari musibah mara bahaya ya. Masya Allah, mudah-mudahan Merauke ini aman, sejahtera, perekonomian bagus ya, anak-anaknya juga bagus-bagus, sekolahnya tidak ada yang putus, insya Allah perekonomiannya bagus-bagus, amin, Allahumma amin. Mendambakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah menuju keluarga maslahah. Kalau itu terwujud, pasti pemerintahan, lingkungan kita yang kecil pasti juga akan sejahtera, kemudian dampaknya ke pemerintah juga akan aman. Seperti itu, dari keluarga dulu. Keluarga ini harus harmonis ya. Bapak Ibu sekalian, matur suwun sangat. Akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada sesuatu yang menjadi oleh-oleh, ini jangan dinilai sesuatu itu berapa harganya, tapi adalah tali kasih Bu Al ya. Itu jangan dibandingkan dengan yang lain, karena sesungguhnya memang tidak ada anggaran untuk sesuatu yang kita bagi-bagikan. Jadi keikhlasan masing-masing Bapak Ibu anggota dewan. Jadi memang sesungguhnya tidak ada. Nanti menyalahkan kalau Bu Al begini-begini, kalau sana enggak. Memang sesungguhnya tidak ada ya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan di antara kita. Menjadi berkah itu walaupun sedikit jadi enak ya Bu dirasa. Doakan Bu Al menjadi
sehat ya, kesehatan yang saat ini masih upaya. Saya kemarin baru opname Bu di Jakarta 9 hari, kurang zat besinya, kurang kekentalan darah. Makanya mohon pada Allah, kita dibuat kental darahnya aja itu sudah nggak baik, jalannya juga sudah nggak normal, apalagi zat besinya nggak berdaya. Jadi Masya Allah banyak sekali Bun, makanya aku istighfar banyak, mohon ampun kepada Allah banyak. Terima kasih. Insya Allah akan menjadi lebih baik. Mungkin Bu Al dikasih begini juga introspeksi, kurang istirahat atau diberi teguran, sebenarnya kok banyak istirahat dulu, atau kok harus melakukan sesuatu yang mungkin saya lalai. Jadi anggap saja ujian cobaan untuk introspeksi diri, muhasabah di akhir tahun 2021 ini menuju 2022 akan yang lebih baik ya Pak Ustadz ya, seperti itu. Matur suwun Pak Ustadz, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa qad yurijal jarhi syaufi bur'un wala bur'un li majarahul lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tetapi kalau lidah melukai hati, kemana obat tidak dicari? Pasti kita harus hakul adam cari, nggak boleh. Allah nggak akan mengampuni dosa di antara kita. Kalau makanya hati-hati, jangan tadi Ustadz Usman bilang suka ghibah atau gosipnya, dihindari itu, karena Masya Allah di neraka ini nanti yang terbanyak yang bagian gosip-gosip itu. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Lebih baik untuk mengaji, untuk istighfar, bicara yang bagus, untuk tanbih itu nggak apa-apa, tanbih untuk bercermin diri. Misalkan tapi nggak terlalu lebay, nggak terlalu banyak dibicarakan, seperti itu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh Ibu Haji Al untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dari aspirasi ibu-ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan akan menjadi sebuah catatan yang akan tetap diusahakan oleh Ibu Haji Al selaku perwakilan Dewan di Kabupaten Merauke. Insya Allah mudah-mudahan hajat apa yang ingin tadi kita sudah sampaikan, mudah-mudahan bisa terkabulkan dan bisa diberikan kekuatan oleh Ibu Haji untuk bisa lebih memperjuangkan daripada apa yang dicita-citakan oleh ibu-ibu kita di wilayah Lampung 1 ini, Bu Haji. Sedikit ingin saya sampaikan berkaitan tentang masalah ibu-ibu kelompok pengajian. Iya. Di sini kebetulan ada Ibu Kurnia, ya, selaku mentornya atau sebagai pelaksana untuk ibu-ibu pengajian. Memang saya melihat kasihan. Kita bilang hidup juga tidak juga hidup, tapi begitu sudah. Ingin saya mungkin mau membisikkan kepada Ibu Haji sebagai pendekatan, ya, sebagai pendekatan hubungan emosional untuk kelompok ibu-ibu pengajian masjid pengajian Raudatul Jannah. Mungkin nanti Bu Haji harapan agar supaya mereka lebih semangat, ibu-ibu kelompok ibu pengajian bisa lebih semangat. Ya kadang-kadang kan mereka itu semangat kalau ada baju baru atau ada alat musiknya, rabananya, ya. Karena kasihan mereka tuh datang ke masjid, kadang-kadang pengajian cuma berteriak tanpa ada musik-musiknya. Ya, ini hanya selaku pribadi aja. Ya, selaku pribadi aja kepada Ibu Haji, selaku penanggung jawab ataupun biasa kadang-kadang sebagai penasehat untuk kelompok-kelompok pengajian di Kabupaten Merauke. Ya, dan ini harapan kami, mungkin kelompok pengajian ibu-ibu Raudatul Jannah ini mungkin nanti bisa ada apresiasi apa yang dari Ibu Haji Al untuk bisa membakar semangat mereka lagi, supaya ibu-ibu semua yang ini kalau datang ke masjid, alhamdulillah, ya, untuk menggetarkan lagi nyanyian-nyanyian salawat, ya, insya Allah. Mungkin itu yang akan diharapkan oleh kelompok-kelompok atau kelompok pengajian di Lampung 1, Haji. Ya. Barangkali mungkin itu saja yang sudah disampaikan oleh Ibu Haji Al Mar'atus Salihah atau Ibu Haji Al selaku ketua wakil dari DPRD Kabupaten Merauke
beliau juga sebagai fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang alhamdulillah telah bersama-sama hadir di tengah-tengah kita untuk bersilaturahmi, dan insya Allah silaturahmi adalah merupakan sebuah kekuatan besar di dalam mengangkat harkat martabat kita bersama-sama, yang kemudian itulah akan menjadi nilai untuk bertanggung jawab bersama-sama kita. Apa yang akan kita inginkan, apa yang kita harapkan, insya Allah pasti akan tercapai. Untuk mengakhiri dari kegiatan kita pada sore hari ini, Ibu Aji akan mau bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan momen pada tahun ini, akhir dari tahun 2021 masuk ke tahun 2022, penyakit yang disebut dengan corona itu bisa hilang di tengah-tengah kita, dan insya Allah bisa hilang di Indonesia. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk bersalawat, dan salawat akan langsung dipandu oleh Ibu Aji Ali. Kepada Iya, ibu sekalian, Bu Ali ini adalah sebenarnya penasihat Muslimat NU juga, pendiri Muslimat NU yang melahirkan Muslimat NU di Kabupaten Merauke, juga sebagai ketua Badan Kontak Majelis Taklim. Makanya selalu saya tanya, ini ibu banyak banget, ada majelis taklimnya tidak? Tetapi apa yang diusulkan Ustadz Usman tadi, sebenarnya ibda binafsi dulu, semangat dulu dalam membentuk dan mewujudkan majelis taklim yang ideal. Jangan dikasih seragam, itu kasih seragam tapi nggak pengajian. Kemudian nanti tak belikan rebana juga jadi perhiasan saya di ruangan. Jadi harus ada keinginan yang greget, nanti baru kita belikan. Di beberapa pengajian sudah ada gregetnya, ibu belikan. Ya, ada semangat ibu-ibu muda biasanya yang suka pukul-pukul rebana itu. Mungkin adik-adik fatayatnya atau IPP ibunya gitu, seperti itu. Ayo ibu-ibu sekalian, karena ini dengar-dengar juga isunya ada varian baru, mudah-mudahan wabah ini nggak masuk ke Merauke ya. amin, amin. Corona segera hilang, betul. Nggak tahu sekarang kondisinya Merauke sudah hijau betul atau ada tambahan lagi, karena tiap hari berubah seperti itu. Ibu-ibu bisa nggak salawat bil qulub? Ya, salawat bil qulub. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abshari wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, lindungi kami dari wabah penyakit corona yang melanda negeri. Barokah para wali dan doa para kiai, doa kami muslim muslimat, selamatkan negeri ini.
Allah ya salam salimna wal muslimin amin 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 ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat istirahat menuju rumahnya masing-masing dan menyongsong sholat maghribnya. Pak D bisa dibagi apa yang menjadi tadi di bawah untuk oleh-oleh. Ibu Satu lagi untuk RT 02. 02. Ibu-ibu tetap akan kita bagikan bingkisan yang telah diberikan oleh Ibu Haji Al, tetapi walaupun beliau telah sudah tidak bersama-sama kita di tempat ini, tetap kita akan kegiatan akan dilanjut untuk membagikan. Sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu sekalian. Yang pertama kami ingin sampaikan, jangan lihat dari apa yang kita berikan, tetapi lihatlah dari perhatian apa yang beliau sudah berikan untuk kita semua. Berikan aplaus untuk Ibu Haji Al. Oke, kalau begitu kami mengucapkan selamat jalan buat Ibu Haji Al yang telah hadir di tempat ini, dan kami berharap mudah-mudahan sering-sering bisa menengok kami ibu-ibu di sini. Setuju? Kayaknya karena daftar hadirnya lebih, biar yang membantu Bu Al tadi bisa ambil lagi bingkisannya dari rumah, ya. Jadi sore ini clear semua dapat, ya, nggak apa-apa, ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, siap. Apa tas? Bawa aja tas. Bawa aja tas mana? Tas mana? Di bawah, di bawah. Tidak tahu apa isinya ini. Ya, bisa bersalam-salaman sama Ibu Haji Al. Insya Allah corona sudah hilang karena kita sudah selalu berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tabil qulubi wa dawaiha. Tadi ada airnya ya, yang namanya nanti dibawa lagi ke sini. Berarti biar RT dulu sih. Yang maksudnya ya nanti RT 1 semuanya. Baik. Untuk ibu-ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini, insya Allah bingkisan akan diserahkan. Jadi daftar hadir yang kebetulan tadi ada lewat, insya Allah mungkin mobil putih di belakang itu sebentar akan kembali lagi ke Kelapa Lima di kediaman Ibu Al untuk membawa lagi kembali ke sini.
Jadi mungkin ada yang belum dapat, tetapi insya Allah setelah turun semua barang yang di mobil putih akan kembali lagi untuk ambil. Begitu ya, barangkali informasi. Sudah. Oke, baik. Iya. Baik. Pak Ahmad. Iya. Bagaimana? Cek satu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi sesuai dengan daftar hadir yang ada di sini, kurang lebih dari 100 lebih. Namun mohon maaf, dari rombongannya Ibu membawa 100, nanti sisanya akan datang lagi. Jadi sekali lagi mohon maaf, yang saya panggil sesuai dengan nomor urutan ya. Kalau saya ambil dari belakang, nanti yang di belakang ini ya, tidak apa-apa ya, kita bagikan. Setelah ngambilnya di beras, boleh langsung mengambil konsumsi juga di sini. Baik, Ibu Risna. Iya, Ibu Risna bisa ambil di sini. Ibu Risna dibagikan dulu kotakannya. Ibu Risna, Ibu Jumalia, Ibu Santi, Ibu Rizka, Ibu Yuli. Berasnya di sebelah sana. Tidak bisa bahasa di sini. Langsung saya ke sana. Iya, main agama itu ya. Karena iya, tidak kuliah kita bikin apa yang ambil di sana, ada di sana. Main agama saja. Saya percaya. Di ujung itu ada di sebelah situ. Langsung lewat sana saja baru. Ya. Iya. Iya. Baik, sudah Ibu Hasna tadi sudah ya. Ibu Hajrah. Ibu 15 toh? Iya. 15 saja ya. Ibu Hasna, Ibu Hajrah, Ibu Saltika Dewi RT 1. Deng Nase Nur Aini, Ibu Rini, Haji Rabi, Ibu. Mari Ibu. Farida, Nur Safitri. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah datang hadir ya. Iya. Nur Safitri, Halwiati, Apa maksudnya ini? Halwiati, Siti Amra, Ibu Hardianti, Ibu Marhana RT 2, Marwani, Ibu Fatmawati, Ibu Siti Aminah, Ibu Suliati, Ibu Mukra, Ibu Bida, Ibu Ismayani, Ibu Siti Ramla, Ibu Siti Nurbaya, Hajra, Ibu Janianti. Saya ulangi ya. Ibu Bida, Ibu Ismayani, Ibu Siti Ramla, Ibu Siti Nurbaya, Ibu Hajra, Ibu Janiati, Ibu Elna. Ya. Iya. Ibu Hasmawati, Bapak Nasir. Iya. Ibu Kartini,
Iya. Iya, mohon maaf ya, beras yang ada di sana tolong dikontrol dulu. Ibu Saharia. Ibu Kasma. Ibu Santarayang. Ibu Dahra Puji. Ibu Darmawati, RT 01. Ibu Ramla. Ibu Ramla. Ini kan 01. Ibu Ramla sudah. Ibu Suryanti. Ibu Nur. Ibu Uce Haris. Ibu Hasbia. Ibu Diana. Ibu Haja Hawano. Ibu Susanti Kadir. Ibu Kamaria. Iya, berasnya nanti di situ setelah ngambil konsumsi. Iya. Ini bagaimana? Mau ya? Ibu Darmi, Ibu Lisna, Ibu Salmia, Ibu Satriani, Ibu Haja Saming, Ibu Febrianti, Ibu Fitriani. Sana Mbak, langsung sana. Saya lanjut. Ibu Kurnia Kumala. Nenek ambil di sana nenek. Ibu Rani. Mohon maaf saya ulang kembali. Ibu Febrianti, Ibu Fitriani, Ibu Kurnia